Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali menemani Anda selama 90 menit ke depan. Kita akan membahas tema yang sangat menarik dan kita akan mengkaji, menambah keimanan kita sekaligus menambah wawasan keislaman kita. Bagaimana kita akan membahas hifdzul lisan atau menjaga lisan. Ketika kita gagal menjaga lisan, maka kehancuranlah yang akan kita temui atau kita akan hadapi. Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu gagal menjaga lisan berujung kehancuran. Bersama guru-guru kita Ustadz Riza Muhammad dan juga Ustadz Jumharudin yang akan membahas tema yang sangat menarik ini. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid An-Nizam, Jalan Rawasari Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berada di studio, di masjid ini, ada di rumah, dimanapun, saya doakan semoga kita menjadi hamba yang senantiasa dijaga lisannya dan insya Allah masuk surga. Ustadz Jumharudin yang sangat saya sayangi, izin Ustadz. Jemaah yang dimuliakan Allah, perkara lisan adalah perkara iman. Siapa yang pandai menjaga lisannya, maka pertanda baik imannya. Siapa yang bagus perkataannya, pertanda kualitas ketakwaannya luar biasa di mata Allah. Dalam satu hadis, Jawami'ul Kalim, redaksinya pendek, maknanya tajam. Rasulullah mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, berbicaralah yang baik. Kalau tidak mampu lebih baik, diam. Bahkan ada satu jaminan surga yang diberikan kepada beberapa tabiat golongan hamba-hamba Allah. Mari kita buka Quran surah Al-Baqarah ayat 82 dan 83. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat baik akan Allah letakkan di surga dan dia kekal di dalamnya. Lalu siapakah yang disebut orang-orang yang beriman? Lalu siapakah yang disebut orang-orang yang berbuat baik? Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Salah satu poin yang terbaik adalah wa qulu linnasi husna. Orang yang kata-katanya bagus, orang yang ucapannya santun, orang yang perkataan dan pembicaraannya tidak melukai dan menyakiti orang. Bahkan satu karakter mukmin yang betul-betul beruntung yang diabadikan dalam Quran surah Al-Mu'minun surat 23. Qad aflahal mu'minun. Inilah orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang khusyuk dalam salatnya. Yang kedua adalah walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ada kata lagwi. Apa itu lagwi? Perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat. Halo. Yang tidak bermanfaat saja dilarang, apalagi yang mengandung kata-kata kotor dan kata-kata menyakitkan.
Itu kenapa seorang mukmin harus sadar setiap ucapannya terpantau CCTV Allah dalam 24 jam. Dalam surat Qaf ayat 17 dan 18 Allah menjelaskan, id yatalaqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali atik. Ada dua malaikat yang duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri. Mayal hafidu, dia selalu mencatat perkataan. Min kaulin illa ladaihi raqibun atid, dan dua malaikat itu selalu mencatat apa yang Anda ucapkan, dan nanti setiap ucapan yang Anda ucapkan harus Anda pertanggungjawabkan kepada Allah atas akibat dari perbuatan dan perkataan kita. Jadi ibu, jangan asal ngomong. Halo Besti. Jangan asal ngomong. Setiap kata yang terlontar dari mulut-mulut kita, semua ada yang mencatat. Yang mencatat adalah Raqibun Atid. Dua malaikat ini menjadi saksi setiap ucapan-ucapan yang keluar dari mulut-mulut mungil kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, perkara menjaga lisan adalah perkara yang akan menentukan Anda di surga atau neraka. Dalam satu hadis riwayat Tirmidzi nomor 2616 ada dialog yang cantik antara Rasulullah dengan sahabat. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati samaihi. Ada beberapa perkara yang penting utamanya dan ia merupakan tiang-tiang dari agama dan puncak keutamaan dari agama. Dan sahabat bertanya, qultu bala ya Rasulullah, perkara apa yang engkau maksud yang penting, tiang-tiangnya dan puncaknya merupakan keutamaan? Maka Nabi menjelaskan, ra'sul amri al-Islam, perkara yang penting adalah Islam, wa amuduhu, dan sesuatu yang tiang-tiangnya disebut as-sholah, yakni sholat. Dan ternyata yang menjadi puncak dari semuanya adalah jihad. Thumma qala, kemudian Nabi bertanya lagi, ala ukhbiruka bimalaki dalika kulli. Maukah engkau aku kasih kabar yang menutup semua amalan-amalan ini itu apa? Apa kata Nabi? Fa akhoda bilisanihi faqala kuffa alaika hada. Halo? Fa akhoda bilisanihi kuffa alaika hada. Nabi mengatakan, lisanmu menentukan surga atau nerakamu. Itu kenapa kuffa alaika hada, cukup Anda menjaga ini. Apa ini? Apa ini? Mulut. Cukup Anda menjaga ini. Kuffa alaika hada. Karena apa? Yang menjaga ini, maka insya Allah hidupnya akan mulia di dunia dan juga di akhirat. Jemaah, jemaah, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Ternyata selama ini kerudung Anda lebar, bajunya lebar, mulutnya astagfirullahaladzim. Jamaah yang dimuliakan Allah, perkara ibadah selalu dikaitkan dengan lisan, Pak. Demi Allah, perkara ibadah ujung-ujungnya adalah lisan. Contoh hadis tentang Ramadan. Malam yada qaulaz zur wal amalu bihi falaysallah hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang berpuasa, malam yada qaulaz zur, tapi mulutnya berkata-kata kotor, mulutnya membicarakan orang, falaysallah hajatan, walaupun Anda punya hajat tidak makan dan tidak minum, maka Allah tidak menerima hajat Anda. Puasa Anda tidak diterima karena mulut Anda azur, berkata-kata kotor dan suka menggunjing orang. Ini merupakan puasa yang diterima, baiknya ditentukan oleh baiknya lisan. Yang kedua, saya doakan semoga cepat berangkat haji. Ujung dari haji itu lisan, Pak. Hasil dari haji itu mulut. Kalau Anda pulang haji tapi perkara mulutnya yang tidak baik, pertanda haji Anda tidak mabrur alias haji mardut. Apa itu? Tertolak.
Coba Anda buka surat Al-Baqarah 197. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang berangkat haji fala rafatha, mulut-mulutnya tidak boleh berkata-kata rafat, yakni kotor. Wala fusuqa, mulutnya tidak boleh menyakiti orang. Wala jidala, mulutnya jangan sering berdebat. Sekarang pertanyaannya, apa hubungan haji dengan mulut, Pak? Apa koneksi haji dengan mulut? Ternyata kesimpulannya, setiap ibadah akan menghasilkan kebaikan lisan. Ibadah yang diterima, sholat kita, puasa kita, haji kita akan bermuara kepada baiknya akhlak. Dan akhlak yang paling utama seorang hamba, ukurannya adalah akhlak mulut. Maka semakin bagus mulut seseorang, semakin cantik lisan seseorang, pertanda semakin baik keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, pada prinsipnya ukuran ibadah-ibadah yang kita lakukan, pada prinsipnya ketaatan-ketaatan yang kita lakukan hanya bermuara kepada satu, yakni baiknya lisan. Maka semoga mulai hari ini dan selamanya kita bisa menjaga lisan kita baik, tidak berkata-kata rafat, tidak berbuat-buat fahsya, dan tidak berbuat badi, yakni mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang dan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak nyaman untuk didengar orang. Amin. Insyaallah. Amin ya Rabbal. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan Ustadz Riza Muhammad yang telah membuka di segmen 1 ini. Pentingnya menjaga lisan merupakan manifestasi betapa ketika kita mampu menjaga lisan, ini akan menunjukkan kualitas keimanan dan juga tingginya akhlak kita. Dan tentunya ini akan membawa kebaikan kepada kita ke dunia dan juga akhirat. Lantas bagaimanakah ketika kita bahaya menjaga lisan? Ini akan dijelaskan sepenuhnya Ustadz Jumahrudin di segmen kedua nanti. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Pemirsa, pentingnya menjaga lisan merupakan manifestasi penting untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Pentingnya menjaga lisan, ketika kita mampu menjaga lisan, ini juga akan menunjukkan kualitas keimanan, ketakwaan, sekaligus bagaimana kualitas akhlak kita. Lantas bagaimanakah ketika kita tidak mampu menjaga lisan, bahaya apa saja yang akan kita dapatkan? Selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Jumahrudin. Fadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat di sini ada yang jaga lisan nggak mau jawab salam. Subhanallah. Itu namanya bahaya lisan itu. Nggak mau jawab salam. Saya diam aja Ustadz katanya. Tahu nih diam-diamnya kelaparan atau apa nih ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz kita yang ganteng, Ustadz Reza Muhammad. Saya kalau dekat beliau nih ketularan ganteng. Jadi biasanya saya kalau di depan gak ada yang lihat, tapi pas duduk sama beliau ikut kena foto, subhanallah. Jadi kalau mau ganteng, gaullah kepada yang lebih jelek dari kita, pasti kita terlihat ganteng. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya lisan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak ada yang membutuhkan dipenjara dalam waktu yang lama melebihi lisan. Ibnu Mas'ud kita tahu, sahabat Nabi, ahli tafsir. Beliau sadar betul bahwa tidak ada yang lebih butuh dipenjarakan dalam waktu yang lama melebihi lisan. Berarti bagi beliau lisan ini penjahat. Penjahat itu kalau dilepas kira-kira bahaya atau tidak? Dan beliau menamakan diam itu sebagai penjara
bagi penjahat yang bernama lisan ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa bahaya lisan? Sebenarnya kalau mau disingkat dua. Yang pertama bicara keburukan. Yang kedua diam terhadap keburukan. Ini bahaya lisan. Bahaya lisan yang pertama adalah bicara keburukan. Kalau ada orang yang bicara buruk, menghina orang. Menghina orang dengan kata-kata apa contohnya? Glodok. Glodok. Atau sebut kebun binatang, disebut semua. Itu orang ini telah terkena bahaya bicara. Dan kata para ulama, orang yang bicara buruk adalah setan yang sedang bicara. Apa? Oh, kalau ada orang yang menghina orang lain, kita lihat setan lagi bicara. Dan yang di sebelahnya yang mendengarkan setan bicara, tidak menegur, tidak menasehati, itu namanya setan bisu. Setan apa? Emang setan tuh temannya sama setan. Betul atau tidak? Ini sih kita nggak nyebut nama siapa-siapa. Pokoknya asal ketemu orang yang bicaranya buruk, jahat, itu namanya setan. Setan bicara. Yang tidak menasehati orang yang berbicara buruk, itu namanya setan bisu. Maka kita tidak boleh diam kalau ada keburukan. Kita tidak boleh ada teman kita karena menjaga kehormatannya tidak kita nasihati dia. Karena diam itu berarti setuju. Diam berarti apa? Setuju. Jadi ternyata diam itu boleh jadi bukan emas. Kenapa? Karena kadang-kadang yang banyak diam itu pemain catur juga diam. Betul atau tidak? Sama maling banyak diamnya. Benar nggak? Jadi kapan bicara itu baik, kapan bicara diam itu buruk? Itu tergantung kondisi. Kalau bicara itu meningkatkan nilai kita, maka bicaralah. Kalau diam itu meningkatkan nilai kita, maka diamlah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya lisan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang orang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Menarik hadis ini, Nabi menyebut lisan dulu baru tangan. Kenapa lisan dulu baru tangan? Karena lisan ini jangkauannya lebih luas. Kalau tangan saya bisa mukul orang yang di sini. Saya bisa mengganggu dengan tangan saya orang yang dekat dengan saya. Tapi kalau lisan itu bisa lintas negara. Lisan kecepatannya luar biasa. Makanya lisan ini tidak bertulang. Makanya dia pinter. Ngeliuk kanan, ngeliuk kiri, ke atas, ke bawah. Makanya sering dibilang orang itu pandai bersilat lidah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau ibu-ibu jalan dari sini ke rumah capek? Lumayan. Tapi kalau bicara dari sini ke rumah sambil bicara capek? Maka lisan ini adalah yang paling tidak capek dalam berbuat. Karena itulah lisan ini menjadi pintu setan untuk menghancurkan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa bahaya lisan yang pertama? Orang itu kalau menghina itu bagian dari sombong. Bagian dari apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah ketika engkau menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Tidak mungkin kalau kita tidak merasa diri kita hebat, tidak merasa diri kita paling top, tidak merasa kita paling jadi pejabat. Kalau tidak merasa, tidak mungkin kita akan menghina orang. Betul atau tidak? Tapi karena kita merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih pejabat, lebih ngetop, lebih populer, maka seringkali kita menganggap remeh dan hina orang lain.
Berarti orang yang berkata batil, orang yang berkata buruk itu mengungkap isi pikirannya. Di pikirannya adalah dia merasa tinggi, merasa hebat, merasa ngetop, merasa pinter. Makanya orang yang melihat kehinaan diri tidak akan pernah menghina orang lain. Saya ulang lagi kalimatnya. Orang yang melihat kehinaan dirinya tidak akan menghina orang lain. Tapi kalau dia melihat dirinya hebat, mulia, tak ada kekurangan, itu yang membuat orang itu menghina orang. Jadi bahaya yang pertama, orang yang menghina orang lain itu bibitnya adalah kesombongan. Dan Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Gara-gara lisan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan ini kata para ulama adalah binatang buas. Udah jangan ngelihat ustadz gitu mentang-mentang ganteng. Kayaknya salah pasangan saya nih. Cari nanti kalau saya dipasangin sama ustadz yang lebih jelek dari saya, kenapa sih? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya yang kedua, orang yang lisannya tidak dijaga adalah memakan bangkai. Memakan apa? Kata Nabi, kata Al-Quran, Allah berfirman, apakah kalian mau memakan bangkai saudaramu yang telah mati? Maka orang yang menghina orang lain, gibahin orang, adalah orang yang makan bangkai. Hanya lalat yang mau makan bangkai. Bahaya sekali ya. Nanti kita akan lanjutkan pada segmen yang berikutnya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Jumharudin yang telah melengkapi tema yang sangat menarik ini. Tentunya banyak hal ketika kita tidak mampu atau gagal menjaga lisan. Banyak sekali bahaya-bahaya yang ditimbulkan. Di antara kekacauan, kemudian kehancuran di mana-mana. Tentunya fitnah juga terjadi di mana-mana. Nah, kita akan perdalam segmen, tema yang sangat menarik ini di segmen Tanya Jawab. Namun sebelumnya Ustadz Riza Muhammad sudah bergeser untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jemaah damai Indonesia yang dimuliakan Allah. Ayo saatnya ngelihat gue. Alhamdulillah. Seperti biasa Damai Indonesiaku kembali akan berbagi berkah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Dan buat Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan saya, insya Allah akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita. Maka tinggal ditentukan jawabannya. Yang bisa cukup angkat tangan dan langsung maju ke depan. Dalam tema yang dibahas tadi, saya membacakan satu ayat tentang jaminan syurga untuk orang-orang yang menjaga lisan. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan ada kalimat wa qulu linnasi husna, menjaga kalimat yang baik kepada manusia. Pertanyaannya, kalau Anda menyimak pasti berhak mendapatkan hadiah ini. Di surat apa dan ayat keberapa? Siapa? Saya pilih yang paling muda aja ya. Silakan. Silakan Mbak. Maaf, dengan Mbak siapa? Nurul Rahmawati. Mbak Nurul. Mbak Nurul orang muda yang menyimak. Pertanyaannya sudah jelas. Di surat apa dan ayat keberapakah tentang jaminan surga yang diberikan kepada orang yang menjaga lisan? Surah Al-Baqarah ayat 83. Takbir.
Jawabannya benar dan mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku. Jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali yaitu Hifzul Lisan. Nah, sekarang jamaah sudah menghadap ke sini semua ya, jadi tenang ya Ustadz Jumar ya. Baik, Masya Allah kita akan buka sesi tanya jawab untuk memperdalam tema yang sangat menarik sekali ini yaitu ketika kita gagal menjaga lisan maka kehancuran pun akan ada di depan mata kita. Tentunya kita tidak ingin kehancuran maupun kekacauan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan bahas lebih dalam, kami persilakan Ukhtina April yang akan mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Rizal Muhammad. Silakan, mana April? Ya, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya April Yanti, bisa dipanggil April. Izin bertanya Ustadz, tadi kan Ustadz membahas tentang bicara keburukan orang lain ya. Nah, kadang kita kan dalam suatu perkumpulan awalnya kita cerita-cerita, ngobrol biasa, terus akhirnya ujung-ujungnya kita membicarakan keburukan orang lain. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan jika saya berada dalam perkumpulan yang sedang membicarakan orang lain? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngobrol-ngobrol biasa berujung pada ghibah akhirnya nih Ustadz Rizal. Itu anak namanya terjebak dalam majelis ghibah. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, al-ghibah menggunjing terlarang oleh Allah. Bahkan pelakunya seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Terdapat dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan suka ngomongin orang. Halo. Udah jelas ya? Menggunjing itu seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Demi Allah, di akhirat nanti orang-orang yang Anda bicarakan keburukannya, bangkainya akan dihidangkan untuk Anda telan mentah-mentah. Nah, pertanyaannya, circle-mu itu mempengaruhi dirimu, Besti? Makanya lihat dulu, kita duduk sama siapa? Nabi berkata, al-mar'ah ala dini khalili falyamdur ahadukum ma yukhalil. Agamamu tergantung agama temanmu. Falyamdur ahadukum ma yukhalil. Lihatlah dengan siapa engkau duduk. Lihatlah dengan siapa engkau berteman. Kalau ibu sering berteman dengan ibu-ibu penyebar bigos. Apa bigos? Biang gosip. Kalau Anda duduk dengan wanita-wanita penyebar gosip-gosip fitnah dan suka bergibah, otomatis lingkungan Anda, circle Anda adalah circle majelis gibah. Tapi terkadang kita nggak bisa nolak, ya nggak? Ibu lagi diam, ekspresi di sebelah. Kadang nggak ngomong pakai kode. Kadang ada teman datangnya telat. Ini gibah tidak? Gibah. Cuman pakai body language. Pakai bahasa tubuh. Ya bu ya. Ibu mulut diam tapi mata main. Ini gibah. Nah Ustadz, bagaimana kalau kita berada di circle ini, apa yang Anda lakukan? Skut, diam. Anda jangan ikut menimpali, jangan ikut sok tahu. Tetapi setelah diam, yang kedua, marra'a minkum mungkaran falyughayyir bihi biyadihi. Cegahlah dengan tanganmu. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau tak mampu dengan lisanmu.
Fa'ilam yastati fabiqalbihi. Kalau tak mampu, ingkari dengan hatimu. Wadhalika at'aful iman. Itulah selemah-lemah iman. Maka kalau bisa April, jadilah orang yang mencegah kemungkaran. Ngomongin orang. Stop. Kalau mampu. Kalau nggak mampu, pakai kata lagu, mengundurkan diri. Pergi April, pergi. Pergi, jangan ada di majelis itu, tinggalkan majelis itu. Buang orang-orang yang circle-nya seperti itu. Anda tidak akan kehilangan, Anda tidak akan rugi. Lepas dari ahli maksiat. Karena orang yang membicarakan keburukan orang adalah orang yang menentang perintahnya Allah. Dan orang yang menentang perintahnya Allah adalah orang yang berani kepada Allah. Buat apa kita berteman dengan orang-orang yang berani kepada Allah? Mendingan kita menyingkir, mundur, mencari komunitas dan circle yang lebih baik. Karena pengaruhnya akan membuat kita menjadi manusia yang juga lebih baik. Amin. Itu ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Riza Muhammad atas jawaban yang sangat luar biasa sekali. Memang terkadang kita seperti memegang bara api ya Ustaz ya. Ketika kita harus menegakkan kebenaran dan juga mengatakan bahwa itu salah. Itu terasa panas. Terasa panas, tapi itu harus kita tetap pegang dan tetap harus kita lakukan. Betul. Masya Allah. Kemudian berikutnya kami persilakan Bapak Adi yang akan mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustaz Jumhar. Silakan Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk mengajukan satu pertanyaan. Begini, bertema dengan tadi menjaga lisan, akan menyelamatkan kita Ustaz ya, kalau nggak salah itu. Ya. Jadi pertanyaan saya gini, saya gabungkan dengan peristiwa yang belum lama terjadi ya, yang menimpa ya, mohon maaf, dai kita, bahkan pejabat kita ya, itu dalam majelis tersebut beliau memang tidak bicara yang kotor atau yang buruk, tapi sifatnya lelucon. Tapi sayang, seribu kali sayang, lelucon itu menyinggung perasaan, ya mungkin Bapak Ibu semuanya hadirin sudah tahu ya, berakibat fatal sekali ya. Pertanyaan saya gini, apakah dalam majelis atau dalam forum kita dibolehkan atau dibenarkan berbicara hal-hal yang sifatnya lelucon sampai orang terbahak-bahak? Pertama, yang keduanya, apakah Rasulullah SAW pernah mencontohkan atau ada riwayatnya gitu? Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jumhar boleh sambil turun seperti Ustaz Riza tadi biar bisa langsung menjawab Saya ngadep sini atau ngadep sini? Kalau sini ngantuk, kalau sini kok hilang tuh rasanya. Subhanallah. Pak Adi yang baik ya. Apakah kita boleh berbicara buruk yang untuk mentertawakan orang? Jelas tidak. Di dalam surat Al-Humazah Allah berfirman, Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Wailun, ini janji ancaman celaka orang ini. Orang ini akan kena batunya. Di akhirat nanti akan masuk lembah yang bernama Wail. Bagi siapa? Humazah. Humazah ini mencelah dengan lisan. Humazah. Lumazah mencelah dengan anggota tubuh. Tadi bahasa isyarat pakai kedip-kedip mata tadi. Termasuk berarti di sosmed. Diancam wailun. Sehingga tidak boleh kita bercanda tapi tidak mentertawakan orang. Itulah yang disebut dengan sukhriyah. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum mentertawakan, mengejek orang lain. Kalau ngajak tertawa boleh. Kalau ngajak tertawa itu pahala. Biasanya apa? Sama-sama ketawa. Betul nggak? Saya ngajak Bapak tertawa, itu bagus nggak? Tapi kalau mentertawakan, itu saya doang yang tertawa. Betul atau tidak? Makanya orang-orang yang mencaci orang lain sebenarnya dia telah kehilangan cinta. Rumus cinta apa? Rumus cinta adalah kita. Apa?
Tapi tidak cinta, nanti rumusnya beda. Aku dan mereka. Aku dan mereka. Aku hebat, aku tinggi, kau miskin. Itu adalah orang tiada cinta. Dia tidak menganggap orang lain sebagai bagian dari dirinya. Tapi cinta mengatakan tidak lagi aku dan mereka, tetapi adalah kita. Itulah yang diumpamakan oleh Nabi. Perumpamaan seorang mukmin dalam cinta dan kasih sayang seperti satu tubuh, connected, terhubung. Satu sakit, yang lain merasakan sakit. Subhanallah. Adakah Nabi pernah mengajak tertawa? Ada. Kata Nabi, nenek-nenek gak ada yang masuk surga. Bu, kata Nabi itu nenek-nenek gak ada yang masuk. Sedih tuh nenek-nenek. Kenapa ya Rasulullah? Soalnya nanti di surga yang udah nenek-nenek, kakek-kakek muda lagi. Subhanallah. Tapi itu tidak menghinakan, tapi itu menghibur. Makanya Nabi bercanda, maka canda itu adalah sunnah. Nabi tersenyum, maka senyum itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya ya dalam sejarah Nabi. Yang penting tidak menghina orang, tidak merendahkan orang. Canda adalah sunnah. Canda dilakukan oleh Nabi, karena itu canda dan tawa adalah sunnah. Jadi gigi ini bukan aurat ya. Jadi boleh senyum, karena gigi bukan. Karena ada orang yang gak mau senyum. Orang yang gak mau senyum boleh jadi itu tanda dia menyombongkan diri. Senyum tanda kita rendah hati. Baik, Masya Allah Ustadz Jumahrudin atas jawaban yang sangat luar biasa sekali. Karena segala sesuatunya itu yang baik adalah dilakukan yang tengah-tengah ya Ustadz Jumar ya. Khairul umuri ausatuha. Ketika kita bercanda yang berlebihan mungkin itu juga dilarang dan tidak boleh Ustadz ya. Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi. Masih ada 2 segmen untuk tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Kita masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali. Terlihat ini para jamaah antusias sekali Ustadz. Mudah-mudahan para jamaah kita termasuk jamaah yang selalu menjaga lisan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu Dian sudah siap dengan pertanyaannya? Baik, sekarang kami berikan kesempatan Ustadz Jumhar biar dapat ibu-ibu juga Ustadz. Silakan Ibu Dian, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian mewakili jamaah Majelis Taklim As-Solihat Masjid Anijom. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas tema yang sangat penting bagi kami semua ini. Terutama ada hubungannya dengan pertanyaan De Aprilia tadi. Saya pun sama, kebetulan saya pesiar juga menanyakan terkait sahabat yang tidak bisa menjaga lisan, yang selalu toksik istilah kita, yang selalu menyebar kalimat-kalimat yang kurang baik. Sehingga tadi Ustadz ada menyampaikan bahwa kita itu setan bisu kalau kita diam. Nah itu saya mencoba dan teman-teman mencoba untuk melakukan segala upaya. Apalagi beliau itu adalah panutan kami dan secara ilmu agama juga lebih baik. Jadi bagaimana saran Ustadz semua untuk menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendapati orang yang sepertinya pemuka agama atau tokoh agama tapi justru kurang baik menjaga lisan. Bagaimana sikap kita begitu Ibu Dian ya? Fadhal Ustadz Jumhar. Akhirnya kebagian juga di sini. Ya. Di antara memang yang menjadi sebab kita berghibah adalah kita duduk di majelis ghibah. Jadi hidangan majelis itu ghibah. Jadi ada sebuah majelis lagi tempat duduk, ternyata ngomongin orang itu adalah hidangan. Cuci mulut katanya gitu. Makanya kenapa banyak yang melakukan. Nah karena itu kita harus tahu bahwa orang yang sedang ngomongin orang lain, suatu hari kita yang akan diomongin. Saat ini dia ngomongin orang lain di depan kita. Tapi suatu saat kita akan menjadi korbannya. Nah karena itu kita harus menegurnya tentu. Nah kalau sahabat itu enak negurnya. Kalau kita tidak enak negurnya itu berarti bukan sahabat. Betul atau tidak? Makanya bersahabat dengan orang-orang yang soleh
itu senantiasa membuat kita kalau salah dikasih tahu. Itu indahnya. Makanya kata para ulama, as-sahib sahib. As-sahib pakai shot, sin sahib menarik. Sahabatmu akan menarikmu. Nah, bagaimana caranya? Ya, saya pernah ada teman udah dekat nggak pernah ke masjid. Saya bilang, nanti saya Sherlock ya alamat masjid. Saya udah tahu. Oh, kalau tahu kenapa nggak pernah kelihatan di masjid ya? Dia nggak tersinggung, kenapa? Karena sahabat. Nah, maka kalau kita sahabat cukup begini. Dia udah paham tuh. Subhanallah. Dia nggak paham juga. Bisa jadi kita dengan lisan. Ya, dengan lisan. Nggak paham juga. Kita tinggalin. Kenapa? Karena kalau kita diam terhadap kebatilan, berarti kita orang yang tidak punya tanggung jawab. Kita tidak punya sense tanggung jawab untuk berbuat baik. Kita bukan manusia spiritual. Kalau kita spiritual, kita tidak akan membiarkan ada kebatilan yang terjadi yang tidak kita tegur. Tadi Ustadz Reza mengatakan apa? Siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan lisan. Kalau nggak bisa, rubahlah dengan tangan. Kalau nggak bisa, dengan lisan. Kalau nggak bisa, dengan hati. Dan hati ini selemah-lemah iman. Saya ingin sampaikan satu kata. Orang yang berbicara saatnya seharusnya dia tidak bicara adalah orang bodoh. Orang apa? Saya ulang lagi ya. Orang yang berbicara yang semestinya saat itu dia nggak bicara. Orang bodoh. Yang kedua. Orang yang diam. Padahal mestinya dia bicara. Adalah orang penakut. Udah Ustadz. Masya Allah. Sampai terpana semua ya. Jadi merupakan ketika kita harus meninggalkan circle kita yang itu banyak jamuan gibah di sana. Itu bagian daripada fal yughayyir biyadihi. Begitu Ustadz? Betul. Bagian dari sikap kita Ustadz ya. Baik, Masya Allah. Ini telah jawaban dari Ustadz Jumhar yang sangat luar biasa sekali. Ibu Dian. Baik, terima kasih. Kami persilakan Mas Viko yang nanti akan mengajukan pertanyaan dan Ustadz Riza Muhammad akan menjawabnya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan nama saya Vigo. Izin bertanya Ustadz, jadi saya ingin bertanya perihal persahabatan, pengkhianatan dan menjaga lisan sesuai dengan tema kita pada kali ini. Jadi Ustadz, saya pernah dikhianati oleh sahabat saya. Sahabat yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Dia bahkan memfitnah saya Ustadz. Ini sahabatnya lagi nonton gak nih? Mudah-mudahan nonton ya. Namun sekarang Ustadz saya sudah memaafkannya dan saya telah ridho dengan apa yang telah dia perbuat kepada saya Ustadz. Namun Ustadz, saya berusaha menghindari dia. Kenapa? Karena ketika saya melihat dia, rasa sakit itu muncul lagi Ustadz. Dan itu membuat saya sangat tidak nyaman gitu Ustadz. Dan kejadian itu sangat sulit saya lupakan. Namun Ustadz, ada teman yang lain menyarankan saya untuk berbicara dengan dia dan berdiskusi agar hubungan kami ini baik lagi seperti dulu Ustadz. Tapi saya takut Ustadz, jika bertemu dengan dia dan berbicara dengan dia, saya takut tidak bisa menjaga lisan saya dan membuat hati teman saya itu menjadi sakit Ustadz. Bukan hanya niat saya untuk memperbaiki keadaan, malah endingnya nanti memperburuk masalah Ustadz. Mungkin itu pertanyaan saya Ustadz, mohon sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah ini satu episode sendiri nih kayaknya curhat. Silakan Ustadz Riza. Pertanyaannya sudah mirip saya nonton sinetron. Perkara yang paling susah adalah menjaga hati. Masya Allah. Itu kenapa kata Nabi, idza sholahat sholahal jazadu kullu. Kalau hatinya baik, pasti jasadnya sehat. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Kalau hatinya busuk, maka badannya berpenyakit. Itu kenapa potensi seorang mukmin untuk mengendalikan dirinya yang harus dilakukan adalah tazkiyatun nufus, selalu mencuci hati. Nah, Figo, kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Potensi hilaf, lupa selalu ada pada diri kita.
Nah, ketika orang menyakiti kita, melukai kita, saya lebih memilih menjadi hamba Allah yang taat dengan ayat-ayat Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau menuju surganya Allah, ampunannya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu hanya dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang berpredikat takwa. Siapa dia? Ciri yang ketiga disebutkan dalam Ali Imran 134. Kalau yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang senang bersedekah. Yang kedua, wal kadiminal ghaidha, menjaga emosi. Yang ketiga, wal afina anin nas, memaafkan. Kalau sudah ada kata memaafkan, jangan ada sihnya. Aku sudah memaafkan sih. Ya enggak? Aku sudah memaafkan sih. Sinya itu nggak enak. Karena apa? Seolah-olah ada penuntutan di balik kata si. Sekali wal afina anin nas, maafkan dia, berkaca kepada Rasulullah. Maafkan. Sudah, hilangkan. Buang apa yang pernah dia lakukan, maafkan. Seperti kita melakukan sesuatu yang betul-betul tidak pernah terjadi. Memang tidak mudah. Tetapi Vigo pasti bisa melakukan. Memaafkan butuh kekuatan jiwa, keikhlasan. Tapi kalau kita memaafkan, tapi aku gak bakalan ketemu dia lagi. Aku sih memaafkan ya, tapi berteman sama dia lagi ya Allah. Itu namanya tidak ikhlas, ya enggak? Yang namanya ikhlas memaafkan sudah guys. Sudah selesai, ketemu biasa. Tapi kalau Vigo menjaga jarak karena dia toksik, menjaga jarak karena pengaruhnya memang tidak baik, itu boleh. Menjaga jarak bukan berarti putus silaturahim, sebab Nabi melarang hal itu. Ya ayuhan nas asfus syalam, tebarkan salam. Wasilul arham, tetap jaga menyambung hubungan silaturahim. Wa yut'imunat ta'am, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Wasallu billail wan nasu binniyam, salatlah ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka Anda akan masuk surga dengan bahagia. Jadi Vigo, hempaskan, maafkan, ikhlaskan, jangan pakai kata sih. Kalaupun dia lewat, tegur. Kalau dia tidak menyapa, kita menyapa duluan. Jadilah pribadi seperti Rasulullah yang lembut hatinya dan tidak terkontaminasi oleh dendam dan penyakit hati. Kalaupun menjaga jarak, silakan. Tapi bukan mutus silaturahim. Karena dilarang memutus silaturahim tidak akan membuat kita masuk surga. Insya Allah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Tapi terkadang begini Ustadz Jumar atau Ustadz Riza, ketika kita menemukan seseorang yang mungkin harus kita sikapi atau kita tegur dengan kata-kata atau dengan lisan yang mungkin menyakitkan begitu. Karena kita mengetahui bahwa orang itu mungkin sombong dan lain sebagainya. Ada sikap yang perlu kita utarakan atau kita ucapkan dengan kata-kata yang kasar. Ini bagaimana dengan sikap seperti ini Ustadz Riza? Jangan deh. Idfa' billati hiya ahsan. Balas keburukan dengan kebaikan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ada orang bodoh yang menyakitimu, balas dengan salam. Prinsip kita, kalau kita ngebalas dengan kata-kata yang kotor, apa bedanya lu sama dia? Ya enggak? Kita ingin beda Pak. Kita ingin lain dengan dia. To be another's people. Menjadi orang yang berbeda. Karena apa? Mengikuti Quran dan hadis adalah kemuliaan yang mahal harganya. Maka tetaplah menjadi orang yang baik. Walaupun lingkungan sekitarmu sedang menyudutkan dan menghinamu. Masya Allah. Ustadz Jumar mungkin bisa menambahkan Ustadz. Ya. Gimana Ustadz? Kalau orang nyakitin kita, boleh nggak membales? Boleh. Saya tidak menganjurkan. Boleh. Itu namanya keadilan. Tapi syaratnya kalau membalas sepadan. Biasanya kalau membalas orang caci kita sekali biasanya. Nah itu dia. Makanya dalam Al-Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kau menegakkan keadilan atau ihsan. Balas adil.
ihsan memaafkan dan itu lebih baik. Dan tadi ada kalimatnya. Tidak memaafkan orang adalah Anda meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Saya ulang lagi. Memutuskan untuk tidak memaafkan orang lain berarti kita meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Memaafkan adalah membebaskan tawanan. Dan tawanan itu adalah diri Anda sendiri. Memutuskan memaafkan. Memutuskan untuk tidak memaafkan berarti memutuskan untuk tidak bahagia. Memaafkan bukanlah berbaik kepada orang lain. Tetapi memaafkan adalah kita sedang memberi diri kita sendiri kebahagiaan. Aku tidak ingin hatiku terluka. Karena itu aku maafkan. Kita tidak pernah memaafkan untuk orang lain. Tapi sesungguhnya memaafkan adalah membuat hati kita bebas. Masya Allah, salah satu sikap mengikhlaskan atau ketika kita memaafkan itu juga bagian daripada menunjukkan kualitas akhlak kita dan juga kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita akan perdalam lagi tema yang sangat menarik ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik, Masya Allah, tabarakallah, tetap di Damai Indonesiaku dan masih bersama jamaah dari Masjid An-Nizam. Saya akan ikutan deh guru-guru yang sudah bersama jamaah tadi. Saya akan berinteraksi dengan jamaah, nanti juga Ustadz juga akan berinteraksi. Karena memang tema ini sangat relate sekali, sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menjaga lisan, kemudian juga ketika kita gagal menjaga lisan maka kehancuranlah yang akan kita temui. Nah, kami persilakan Ustadz Riza, saya temani di sini Ustadz Riza untuk bisa berinteraksi dengan jamaah yang akan mengajukan pertanyaan Ibu Nafila. Tapi sebelumnya Ustadz Riza boleh bertanya dulu berkaitan dengan pengalaman mungkin atau mungkin pernah gagal menjaga lisan. Silakan Ustadz Riza bisa berinteraksi dengan Ibu Nafila. Ibu Nafila yang mana? Oke, boleh berdiri silakan. Silakan. Manggilnya Ibu apa Mbak? Ibu boleh, Ibu aja. Mbak juga boleh. Usianya berapa? Usia, aduh banyak, udah 40 sekian. Kok kayak 24? Alhamdulillah. Mbak atau Ibu Nabila ya, pengalaman apa yang pernah Anda ingat berkaitan dengan kata-kata yang menyakitkan? Atau ada sesuatu yang seumur hidup hal itu tidak akan pernah dilupakan? Sebetulnya kalau hal itu banyak ya Ustadz, tapi ada satu belum lama ini terjadi di. Masya Allah, baru-baru ini. Baru-baru ini masih anget-anget. Kebetulan kami mempunyai ya namanya circle lah gitu pertemanan. Sebetulnya kami ini dalam satu pertemanan sudah lama sekali, sudah mungkin saling mengetahui baik buruknya teman kami satu persatu. Nah ini kebetulan kalau dibilang menggibah juga mungkin bukan, tetapi kami dalam satu obrolan kita bersama-sama dalam lingkungan yang sama, tempat duduk juga bersama-sama, itu kita bercanda seperti biasa kita pertemuan-pertemuan biasanya, tetapi pada saat itu ada salah satu teman kami ini merasa tersinggung sampai akhirnya entah dari perkataan siapa, kita pun sampai saat ini kita nggak tahu. Tetapi pas kita berusaha untuk minta maaf, mohon maaf karena memang sama sekali tidak ada diulang kembali apa yang dibahas saat itu, tidak ada sama sekali untuk entah itu menghina, entah itu hanya bercandaan-bercandaan biasa saja. Sampai saat ini teman kami ini walaupun kita sudah berusaha untuk minta maaf, sudah minta penjelasan di mana letak kesalahan kami pun belum tahu gitu. Nah, apa yang harus kami lakukan dalam pertemanan itu untuk biar teman kami yang tersinggung ini supaya bisa membukakan pintu maafnya untuk kami gitu. Semoga temannya yang tersinggung nonton. Ibu Nabila dan jamaah yang dimuliakan Allah, ada perenungan satu hadis riwayat Tirmidzi yang harus kita sadari. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilusan jannah. Seseorang bertanya, perkara apakah yang membuat manusia ini mudah masuk surga? Nabi berkata,
taqwallah wa husnul khuluq. Dua perkara yang membuat engkau dijamin masuk surga. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Termasuk menjaga lisan itu bagian daripada akhlak yang baik. Kalau dua perkara ini diperhatikan, demi Allah, hubungan ibadah Anda maksimal dan akhlak Anda juga kepada sesama manusia maksimal, insya Allah Anda surga. Tetapi wasu'ila an aktharimah yudkhilusan nara. Ada dua perkara yang membuat manusia dijebloskan ke pintu neraka. Apa dua perkara itu? Al-famu wal farju. Mulut dan kemaluan. Siapa yang bisa menjaga di antara dua lubang? Lubang mana? Lubang atas disebut al-famu, yakni mulut. Dan lubang yang satu lagi, lubang yang mana? Halo, lubang yang mana? Lubang yang bawah, yakni kemaluan. Maka demi Allah, tatanan kehidupan moral akan terjaga. Bangsa akan beradab, kehidupan akan terjamin selama bangsa dan negara itu menjaga mulut dan kemaluannya. Tetapi kehancuran negeri akan terasa hancur kalau bangsa itu berada di antara dua perkara. Bangsa yang tidak bisa menjaga mulut dan bangsa yang tidak bisa menjaga kemaluan. Halo? Saya pernah ceramah di satu daerah, aku gak usah ngomongin di daerahnya. Nanti tersinggung lagi. Daerah itu dilanda gempa, Pak. Gempanya luar biasa. Dan gempanya berada di atas puncak gunung, pusat gempanya. Setelah diteliti, ada apa di atas gunung itu? Ternyata volunteer naik ke atas. Di atas gunung itu ditemukan tumpukan sampah kondom. Pertanyaannya, siapa yang membawa sampah kondom ke atas gunung? Apakah monyet pakai kondom? Atau manusia yang bermental monyet? Ternyata di gunung itu banyak dilakukan perzinahan anak-anak muda yang sedang hiking. Pantas saja pusat titik gempa itu berada di gunung itu. Ini menandakan kehancuran dan musibah sebuah negeri ditentukan lubang atas dan lubang bawah. Ibu Nabila, gimana caranya ya agar si dia bisa berubah? Ya enggak? Usaha udah, pendekatan udah. Yang harus Anda lakukan pertama adalah usaha kepada Allah melalui doa. Hati manusia itu tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali Allah. Kalau ingin mengubah seseorang, kuncinya minta kepada Allah. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doakan dia dalam solat-solatmu dengan tulus. Biarkan Allah yang mengubah hatinya. Karena usaha pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana Allah bisa membentuk hatinya dan meluluhkan hatinya. Baik. Yang kedua, setelah berdoa dan mendoakan dia, belum ada hasilnya juga, bawa sholat tahajud. Masya Allah. Ilmu dari tazkiyatun nufus, pelembut jiwa dan melembutkan jiwa seseorang. Salah satu di antaranya adalah doa yang kau panjatkan setelah sholat tahajud. Coba deh. Orang yang awalnya membenci Anda dan Anda sholat tahajud menyebut namanya, ya Allah lembutkan dia, sayangkan dia padaku. Insya Allah orang itu akan lembut. Karena apa? Allah telah memberikan satu janji. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Oh, Quran itu syifa dan tahajud juga membuat seseorang berada di posisi maqamah mahmudah. Jadi insya Allah setelah didoakan dengan kalimat ya mukallibal qulub, bawa sholat tahajud untuk mendoakan dia agar dia lembut hatinya dan merubah sikapnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad. Artinya ini sebuah ilmu, jadi bukan Sudah jadi habis ya?
Masih ada Ustadz. Oke, sudah. Sekarang gilirannya Ustadz Jumhar. Saya ingin menekankan kembali bahwa apa yang dibahas tadi oleh Ustadz Riza Muhammad, al-famu wal-farju, itu adalah sebuah ilmu. Artinya bukan sebagai hal candaan atau ini merupakan, dan itu semoga terbukti tadi yang diceritakan oleh Ustadz Riza Muhammad, ketika melanggar syariat Allah maka bencana akan dihadapi. Berikutnya kami persilakan Ibu Umiati yang nanti akan berinteraksi dengan Ustadz Jumharuddin. Fadal, Ustadz Jumhar membersamai saya di sini. Kami persilakan Ibu Umiati, boleh berdiri. Oh, mohon maaf Ibu, sehat selalu Ibu ya. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haja Umi Sutrisno dari Jamaah Al-Amanah RW 7 Sambikerep, Surabaya Barat. Masya Allah, dari Surabaya ini, tetangga kita Bu. Alhamdulillah tadi sudah berfoto bareng sama Ustadz. Ustadz Jumhar udah? Udah, beliau mah enggak ada. Silakan Ibu pertanyaan, silakan Ibu. Yang saya tanyakan yaitu bagaimana tip kita supaya istiqomah menghadapi orang-orang yang suka menyakiti kita, menghina kita, memfitnah kita. Yang pertama Ustaz, yang kedua saya mendirikan pengajian 32 tahun Jamaah Al-Amanah. Dikatakan bahwa jamaah itu tidak sah karena dia mau mendirikan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang 34 tahun masih banyak masih ada, jamaah. masih eksis, baik. Kurang lebih 100 jamaah. Ya. Demikian. Terima kasih sebelumnya Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tadi sedikit perkenalan saja, ada tambahan tadi bahwa sudah memimpin jamaah pengajian majelis taklim begitu ya Bu ya. Fadal Ustaz Jumhar. Baik. Bagaimana menghadapi orang yang senantiasa menghina kita, mencaci kita, meremehkan kita? Yang pertama, caranya dengan bersedekah, tapi sedekahnya bukan dengan uang. Sedekah dengan kehormatan. Apa? Saya sedekahkan kehormatan saya kepada kaum muslimin. Silakan yang mau mencaci saya nggak apa-apa. Dermawan nggak tuh? Dermawan nggak? Jadi ada tingkat dermawan di mana seseorang sudah menghalalkan dirinya untuk dicaci. Subhanallah. Ini kayaknya level ibu-ibu di sini nih kayaknya. Yang kedua Ibu, orang yang mencaci kita, menghina kita, itu urusan dia. Kita tidak bisa mengendalikan mulut orang. Tapi kita tersinggung dan tidak tersinggung itu keputusan kita. Jadi kita, kalau orang mau caci maki kita itu urusan dia, kita nggak bisa ngelarang. Tapi kita bisa memilih tidak tersinggung. Gimana supaya tidak tersinggung? Orang yang mencaci kita tahu keburukan kita seluruhnya atau tahu 1-2? Halo? Orang yang menghina kita dia tahu keburukan kita 1-2 atau seluruh keburukan kita dia tahu? Ternyata kita lebih buruk daripada hinaan dia. Jadi kalau kita tersinggung itu tandanya kita merasa baik. Merasa diri kita ini udah soleh dan soleha. Tapi kalau kita tahu diri kita, ya Allah orang itu menghina saya. Padahal saya lebih hina daripada hinaan orang itu. Setuju? Nah karena itu jadilah orang yang budak. Kalau kita budak kira-kira tersinggung nggak? Nah apalagi kalau kita lihat di dunia ini memang orang yang nyakiti kita, orang yang mencaci kita memang rasanya merugikan kita. Tapi di akhirat kita membutuhkan dia sebagai tong sampah kita. Maka biarkan dia mencaci silakan. Tapi nanti ente jadi tong sampah saya di akhirat. Dosa-dosa saya mau buang ke tong sampah ente. Kenapa?
Karena orang-orang yang berbuat mencaci maki, dia akan menjadi orang yang bangkrut. Nabi SAW bersabda, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, yang bangkrut itu menurut kami adalah yang gak punya uang, gak punya rupiah, gak punya dolar. Kata Nabi, bukan. Tapi orang yang bangkrut di akhirat adalah orang yang dulunya di dunia rajin ibadah sholat, puasa, sedekah. Tapi lisannya mencaci, menghina, merendahkan. Maka nanti di akhirat dia harus bayar orang-orang yang pernah disakiti. Dengan apa? Dengan pahalanya dia. Kalau pahalanya sudah habis, dosa orang yang dizolimi ini dipindahkan. Memang orang jahat itu sangat menyakiti kita di dunia, tapi dia sangat kita butuhkan di akhirat. Masya Allah, terima kasih. Ini sekaligus konklusi yang sangat luar biasa sekali berkaitan dengan tema yang sangat menarik sekali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga lisan-lisan kita sehingga terlihatlah akhlak dan juga kualitas keimanan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik, Masya Allah, tabarakallah pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, bagi Anda yang menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Sekali lagi di damaiindonesiaku.id. Pemirsa, acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita akhiri majlis yang berkah ini dengan doa. Mari kita tengadahkan tangan kita semuanya. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min syarri asma'ina wa absarina wa alsinatina wa qulubina. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan penglihatan kami ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan pendengaran kami ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan lisan kami ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan ya Allah hati kami ya Allah. Allahumma ij'al sumtana fikra wa nutqana dzikra. Ya Allah, jadikanlah diam kami ya Allah sebagai keadaan di mana kami sedang tafakkur akan keagungan-Mu ya Allah. Jadikan kami saat berbicara adalah ya Allah bicara yang isinya adalah zikir dan mengingat-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna lisanan shadiqa. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ya Allah lisan yang benar, yang jujur ya Allah. Allahumma rzuqna lisanan dzakira. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ya Allah lisan yang senantiasa berzikir ya Allah. Tahhir qulubana, hassin furujana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.